keluarga Prasetyo Turangan, saya baru tahu kalau saya dengan Bapak Gembala satu lenguan. Baru tahu tadi dari pembicaraan. Dan sebelum saya membawakan firman Tuhan, tadi malam suami sampaikan ke saya, coba cari alamatnya yang benar, karena yang menyetir beliau, jadi dia mau supaya alamatnya enggak kesasar ya, ceritanya seperti itu. Dan Bapak Ibu tahu, waktu Ibu Gembala sampaikan ke kami alamat di WA, jadi saya nggak mengerti kalau waktu di Sherlock itu di WA nama jemaat di sini GPDI Kana. Jadi saya baru tahu tadi malam. Dan kenapa baru tahu? Karena waktu di share saya cuma suruh sama ponakan saya, karena saya juga lumayan gaptek dengan masalah-masalah begitu, cuma tahu Facebook, IG. Jadi ponakan saya yang ada sini, dia yang cari, terus dia bilang sekitar begini Kak. Ya sudah, nanti kesaksiannya saya lanjutkan sebentar. Baik Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu akan ngerti. Pada kesempatan ini saya rindu kita sama-sama membaca firman Tuhan yang kalau di sini jemaat Kana. Bapak Ibu tahu enggak kalau firman Tuhan yang mengenai mujizat pertama itu di Kana di kitab mana? Kitab mana? Bantu saya. Yohanes, betul. Tidak ada di kitab lain selain di kitab Yohanes. Baik, kalau begitu kita akan ke kitab Yohanes, Yohanes 2. Yohanes 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Tapi kita tidak akan baca seluruh ayat ini. Dan Bapak Ibu sudah tahu bukan? Yang saya maksudkan tadi, saya ingin bicara tentang mujizat Tuhan Yesus yang pertama, yaitu air menjadi anggur di Kana. Dan itu adalah kesaksian kami, karena sesungguhnya saya tidak tahu kalau ternyata bahan khotbah yang saya tulis pada awal bulan lalu, bulan Oktober, akan saya sampaikan di jemaat di sini, di jemaat Kana, mengenai perkawinan di Kana. Tadi malam saya cerita, saya wow, luar biasa. Saya sangat bersemangat ya. Saya pikir segala sesuatu itu tidak datang secara kebetulan. Amen. Tadi kesaksian bilang Tuhan tangkap di mana? Di kapal. Untungnya tangkap di laut. Aduh. Puji Tuhan, setiap kesempatan itu Tuhan boleh adakan bagi saya dan saudara untuk datang kepadanya, tidak terlambat. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan sama-sama lihat. Saya tidak akan mengundang kita berdiri, tapi kita lihat pada ayat yang keempat, Yohanes 2 ayat yang keempat, pada perikop perkawinan di Kana. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti saya katakan tadi bahwa mujizat pertama ini hanya dicatat oleh Yohanes. Yohanes diperkirakan atau ditafsir adalah sepupu dari Yesus. Jadi dia tahu persis Yesus itu siapa. Makanya ada referensi Alkitab yang mengatakan bahwa Yohanes hanya mencatat 5 saja dari mujizat yang diadakan Tuhan Yesus. Selebihnya dari itu adalah keilahiannya. Bukan berarti bahwa mujizat itu tidak penting, tetapi satu hal yang saya ingin katakan di sini, bahwa sesungguhnya kalau kita dekat kepada Tuhan, segala sesuatu menjadi tambahan. Seperti ayat firman Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah. Kalau kita cari berarti seperti suami saya bilang, mendekat kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, ayat 4 ini katakan, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu?" Di sini Ibu Yesus ada, Maria ada. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat dalam dalam penjelasan yang lain,
di dalam referensi firman Tuhan yang saya baca, ternyata yang dipakai dalam kata untuk kata ibu di sini, Tuhan Yesus tidak memakai kata meter. Saya kurang paham bahasa Yunani, tetapi mungkin penyebutannya salah, tetapi tulisannya meter, atau dalam bahasa Inggris mother. Jadi dia tidak menggunakan kata ibu sebagai ibu kandung. Dia menggunakan kata gunai atau madam atau nyonya atau perempuan. Ya, Bapak Ibu, waktu Yesus menyampaikan itu adalah sebuah komplain sebenarnya, sebuah teguran, sebuah hal yang buat Yesus itu tidak menyenangkan. Mengapa demikian? Ibu-ibu mungkin kalau anak-anak bilang ke kita gitu, terus ada panggilan yang mami misalnya, terus perempuan gitu, gimana hati kita? Ya, Bapak Ibu. Jadi waktu dikatakan di sini bahwa itu merupakan teguran karena pemakaian kata yang Yesus gunakan adalah gunai atau nyonya atau madam, bukan meter atau mother atau ibu kandung. Mari kita sama-sama lihat di sini, Bapak Ibu. Mengapa Yesus mengatakan begitu? Kalau secara manusia kita berpikir, anak kok seperti itu ya, tanda kutip kok agak tidak sopan kepada ibunya yang mengandung dia. Mengapa Yesus sampai menggunakan kata itu, dicatat dalam bahasa Yunani? Gunai. Karena apa? Yesus mengetahui segala sesuatu termasuk isi hati kita. Betul? Dan ternyata Bapak Ibu, Maria waktu dia datang kepada Yesus pada ayat yang ketiga di situ dikatakan ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Betul, dia berdoa. Dikatakan dalam referensi yang lain bahwa ini adalah doa pertama dan ini adalah doa terpendek. Doa itu tidak harus muluk-muluk, Bapak Ibu. Saya tidak mengajarkan supaya kita tidak lama atau panjang berdoa, tidak. Tetapi maksudnya biar tujuan itu langsung tersampaikan, jangan terlalu bertele-tele seperti ayat firman Tuhan yang lain. Seperti itu, ini adalah doa pertama. Tetapi mengapa ada semacam ketidaksenangan dari Yesus sehingga dia tidak mau memakai kata meter pada ibu kandungnya? Karena rupanya Tuhan Yesus melihat bahwa penyampaian dari ibunya adalah penyampaian yang bersifat kedagingan. Merasa bahwa dirinya adalah ibu kandung, merasa dirinya itu punya wibawa, punya punya hak untuk mengatur anaknya. Sehingga ada keinginan daging, ada mengandalkan hubungan anak dan ibu, kemudian pingin diakui, kemudian dia ingin menjadi subjek atau memprioritaskan diri sendiri. Dia datang kepada Yesus dan menyampaikan hal tersebut. Betul, adalah sebuah doa. Tetapi bukankah di Alkitab juga katakan bahwa kadangkala kita berdoa, doa yang salah, hanya untuk memuaskan keinginan kita. Ya Bapak Ibu, bukan tidak ada maksud bahwa firman Tuhan ini menulis bahwa Yesus semacam tidak senang saat ibunya menyampaikan doa tersebut. Kemudian pada ayat 4 dikatakan bahwa saatku belum tiba. Jadi ayat 4b itu diteruskan begini, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Saat apa itu? Karena rupanya Maria yang sudah melahirkan Yesus, yang sudah mengandung Yesus, dia tahu itu adalah kandungan Roh Kudus, dia tahu itu sifat keilahiannya Yesus. Dia mau supaya sifat keilahiannya ini ditunjukkan atau dinyatakan saat itu, menurut kemauan dia, menurut keinginan dia. Maria mau supaya Yesus menyatakan diri. Dan dalam kata-kata itu atau doa itu, Maria itu ada unsur memerintah, ada unsur menuntut, ada unsur Yesus menuruti
Maria dalam waktunya dia. Ya Bapak Ibu, Yakobus 4 ayat 3 kan sudah bilang bahwa kita berdoa, tetapi doa kita tidak dijawab Tuhan. Karena apa? Karena kita salah berdoa, keinginan kita untuk memuaskan diri sendiri. Tetapi Bapak Ibu tahu bahwa mujizat ini akhirnya terjadi. Ya, betul kan? Akhirnya terjadi bahwa Yesus mengadakan mujizat, dan ini yang dicatat bahwa ini adalah mujizat pertama di mana air diubah menjadi anggur. Mengapa mujizat ini terjadi? Karena kemudian Maria mengubah doanya. Bisa kita lihat di mana? Bisa dipastikan di mana? Mari kita sama-sama lihat. Di ayat yang ke-5, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi Ibu Yesus itu, kadang-kala kan kita kalau dengan anak, paso bilang panganan, bikin jo ini, bikin jo itu. Jadi kan seolah-olah Yesus itu kalau misalnya sebagai anak, kalau sudah begitu kan akhirnya, bikin jo tare, ya kan? Tapi Maria tidak, akhirnya merubah sikapnya, tindakannya. Dia artinya tidak mengatur Yesus, tapi mengatur orang lain dengan perkataan apa yang Tuhan bilang itu yang dikerjakan. Jadi dia tidak bilang sesuatu mengatasnamakan Tuhan, tidak. Jadi dia bilang dengar. Kalau kita anak bilang apa? Ya Bapak Ibu, jadi dia merubah sehingga dia memposisikan Yesus, dia memberikan motivasi tentunya kepada pelayan. Tentu pelayan akan bingung, dia mau bikin apa ini, kita nggak kenal ini Yesus ini siapa. Sementara untuk Maria kenal karena dia anaknya. Jadi tentu di situ saya lihat bahwa ada suatu tindakan Maria untuk menyaksikan bahwa percaya saja apa yang dia katakan itu ada sesuatu di balik itu. Amin. Jadi tentu Maria tidak dengan semena-mena bilang begitu. Pasti walaupun seorang pelayan, tapi kan mereka juga punya analogi atau punya pikiran, ini siapa ini, dan itu perlu diperkenalkan. Ya, memang tidak dicatat. Hanya 11 ayat ini tidak dicatat oleh Yohanes apa yang dikerjakan, tetapi saya yakin pasti ada sesuatu yang Maria sampaikan untuk meyakinkan pelayan. Ikut saja, pasti ada sesuatu terjadi. Amin. Jadi dia merubah doanya seperti pada 1 Raja-Raja 3 ayat 5, bagaimana doa Salomo, bagaimana dia meminta kepada Tuhan, meminta apa yang Tuhan berikan. Jadi apa yang dia minta adalah yang dia meminta sesuatu itu yang Tuhan mau berikan kepada dia, bukan yang dia minta secara pribadi atau untuk keinginan sendiri. Demikian juga Matius 26 ayat 36, di mana Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi. Waktu itu Yesus berpeluh sampai mengeluarkan, dicatat itu seperti keringat, darah. Bagaimana dia bergumul waktu itu, dan apa yang dia sampaikan, bukan kehendakku. Amin. Hendaklah Bapak Ibu juga, saya dan saudara, mari kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita boleh meminta. Tuhan bilang minta, ketuk, pintu dibuka, aku akan memberikan. Tetapi jangan memaksakan kehendak. Jangan memaksakan kehendak. Kita bisa menerima yang baik atas doa saya dan saudara kepada Tuhan, tetapi itu bukan yang terbaik kalau itu bukan kehendak Tuhan. Amin. Benar, baik, tetapi bukan yang terbaik, karena Tuhan yang tahu yang terbaik bagi saya dan saudara. Kemudian Maria melibatkan orang lain. Dia tidak egois dalam hal ini. Dia ada, selain dia memiliki kasih, dia memiliki kasih kepada mempelai. Karena dicatat dalam Alkitab bahwa Maria ini, dia tidak diundang seperti Yesus. Kalau orang Lamongan bilang, dia cuma di pokei. Kan Pak Gem, apa istilah
Saya lupa catat di sini. Disampaikan cuma per suara begitu. Jadi tidak melalui undangan, melalui kertas itu. Kalau Langoan bilangnya cuma di apa saya lupa. Ya seperti itu. Jadi tidak melalui undangan. Karena dicatat di ayat yang kedua, ayat pertama, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Tidak dikatakan diundang, tapi ada di Yesus. Sementara Yesus dan murid-muridnya diundang. Saya pengalaman, saya tidak tahu kalau tradisinya sama dengan orang Langoan, apakah yang terjadi di sini juga seperti itu. Tetapi kalau ada keluarga ibu saya, papa saya mau melakukan suatu acara, mereka itu cuman di dapur, cuman diundang begitu, cuman dipanggil. Sementara kalau saya dapat undangan. Jadi kira-kira seperti itu. Karena di situ dikatakan ibu Yesus ada di situ, dan kemungkinan mungkin Yusuf sudah meninggal sehingga tidak dicatat, dan hanya ibu Yesus yang ada, hanya Maria yang ada di situ. Jadi Maria merupakan keluarga dari mempelai yang menikah. Di sini dia ada kasih, ada kepedulian dengan mempelai. Karena apa? Dia merasa peduli ini dalam hal apa? Ini kalau masalah di sana, saya baca dari sejarahnya, mereka kalau berpesta itu harus ada anggur. Karena ada urutan-urutan makan dan kemudian anggur. Begitu seterusnya. Dan pesta di sana diadakan pada perkawinan itu selama 7 hari. Dan kalau ditafsir di dalam Alkitab bahwa ini adalah hari ketiga. Ya, Bapak Ibu, hari ketiga, masih ada 4 hari lagi mereka kehabisan anggur. Mereka kekurangan anggur, belum habis tapi sudah mulai kurang. Jadi bagaimana Maria itu mengasihi sesamanya. Maria mengasihi keluarganya, dan Maria mengasihi orang lain, pelayan yang seperti saya sudah sampaikan tadi. Di dalam Matius 22 ayat 36 sampai 40, di situ Tuhan katakan, kasihilah Tuhan, kasihilah sesamamu. Nah, sesamamu ini termasuk musuh kita. Seperti yang dikatakan oleh dalam ayat Lukas 10 ayat 25-37 itu, Tuhan membuat perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Siapa sesama kita? Selain itu adalah keluarga dekat kita, selain itu adalah sesama jemaat GPDI, sesama orang Kristen, tetapi juga orang yang lain. Amin. Termasuk musuh. Kalau dikatakan di Alkitab, termasuk musuh kita kasihi. Jadi Bapak Ibu, waktu saya membaca ini, saya kemudian teringat waktu saya masih kecil, masih remaja, sudah mulai mengerti, ada firman Tuhan yang disampaikan bahwa salib itu adalah suatu tanda bahwa kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Amin. Jadi Maria pegang peran penting di sini. Dia menghadirkan salib di situ. Amin. Dia kemudian memprioritaskan Tuhan. Dia mengasihi Tuhan, mengasihi dengan kasih yang benar, dan mengasihi sesamanya, keluarganya, pelayan yang tidak dia kenal, pelayan yang adalah orang lain di pesta itu. Ada tanda salib di situ. Dan itulah yang kemudian menyebabkan Tuhan tergerak. Tuhan Yesus tergerak untuk mengadakan mujizat. Dan sampai akhirnya, kalau dikatakan di situ, saatku belum tiba. Saat apa? Saat untuk menyatakan diri. Dia memikul dosa saya dan saudara, menjadi juru selamat. Itulah saat pertama, mujizat pertama yang dia kerjakan. Karena ada keterlibatan seorang Maria yang tadinya berdoa yang salah, tetapi dia mengubah doanya. Dia memposisikan Tuhan pada posisi yang tepat, pada posisi yang utama, dan kemudian dia mengasihi. Di situ ada tanda salib. Itu yang Tuhan kerjakan, bukan ke dalam dunia ini. Dan mengapa dia mengadakan tanda mujizat yang pertama? Karena ada tanda salib di situ. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus.
Di ayat 5, tetapi Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yesus mau akhirnya melakukan sesuatu. Dia mau melakukan sesuatu juga dalam kehidupan saya dan saudara. Asal kita mau menempatkan Allah, mengasihi Dia dengan kasih yang benar, berdoa kepadanya dengan doa yang benar, dan mendekat kepadanya. Dia akan menolong saya dan saudara di tengah kesulitan ataupun pergumulan apa yang saya saudara alami. Tetapi ingat juga, kita perlu mengasihi orang lain. Kita perlu mengasihi pun pada musuh kita. Ya Bapak Ibu. Dan yang menarik lagi, di ayat itu dikatakan ibu digunakan kata gunai, bukan meter. Siapa yang Yesus maksudkan? Bukankah dalam Alkitab dikatakan bahwa siapa yang melakukan kehendak Allah, ia disebut bukan ibu. Waktu di suatu tempat murid-muridnya bilang, Yesus, ini saudaramu datang, ini ibunya datang. Apa yang Tuhan katakan? Iya, betul. Siapa yang melakukan kehendakku, kehendak Bapakku di sorga, dialah ibuku, dialah sanak saudaraku, dialah kakakku, dia adikku. Yang seperti itu ya. Jadi kalau firman Tuhan katakan bahwa mau apakah engkau daripadaku, ibu. Sekarang firman Tuhan disampaikan saat ini. Mau apakah engkau kepada Tuhan? Tuhan tanya kepada kita, saya dan saudara jemaat Tuhan, bukankah kita yang melakukan kehendak Tuhan? Kita adalah saudaranya Yesus, kita adalah ibunya Yesus. Amin. Mau apakah engkau daripadaku, jemaat GPDI Kana? Amin. Maukah Tuhan membuat pertanyaan itu dengan nada yang lain kepada saya dan saudara? Karena terbukti dia melakukan. Berarti bukan hal yang tidak menyenangkan lagi, tetapi hal yang menyenangkan, sehingga ia melakukan pekerjaan mujizat yang pertama itu. Jadi apa yang perlu kita pelajari dari sini, dari Maria? Mari kita peduli, mari kita merasa terbeban dengan kehidupan orang lain. Kalau kita sudah diselamatkan, mari kita terbeban dengan mereka yang belum selamat. Atau bagi mereka yang misalnya seperti kesaksian tadi, Tuhan izinkan untuk dalam satu waktu tertentu diproses Tuhan, kehidupannya diproses Tuhan. Mungkin marajukah itu atau apa? Jangan jemaat yang lain menjatuhkan. Mari kita peduli, kita doakan, amin. Amin, sama-sama kita bangun kerajaan surga di bumi. Jangan kita pikir kepikiran kita sendiri, kepentingan kita sendiri. Bukankah Maria tidak mementingkan kepentingannya? Betul, seperti pada pertama dia bilang, kenapa dia ditolak? Kenapa dia mendapat teguran? Ya, karena dia mau menonjolkan sifat manusianya, supaya orang tahu, oh ini yang buat mujizat siapa, DP Mama. Jangan ibu-ibu, bapak-bapak semua. Kepedulian kita, mari kita mau peduli bukan untuk diri sendiri saja, untuk kepada kepentingan kita, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Kita boleh jadi berkat, kita boleh jadi kesaksian. Kita pun berdoa. Bukankah Yesus tahu apa yang terjadi di situ? Amin. Yesus tahu saja isi hati Maria, sedalamnya dia tahu. Bagaimana dia tak tahu isi dapurnya? Amin. Dia berkuasa bukan? Dia tahu, tetapi kenapa? Dia menunggu ada doa. Kenapa dia menunggu hal itu? Karena bukankah firman Tuhan berkata minta. Jangan bilang, Tuhan kuat tahu kita punya kebutuhan. Tuhan kuat tahu, kapan orang mau berdoa. Bukan kita di doa itu, kita ada hubungan baik dengan Tuhan. Amin. Jangan masa bodoh. Jangan pikir kita punya Tuhan kuat luar biasa. Kita punya Tuhan kuat Allah yang dahsyat. Oh, sama punya Tuhan sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi kita tidak pernah berdoa. Kita tidak pernah meminta kepadanya. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan mengajak kita untuk berdoa.
Walaupun Tuhan Yesus tahu kebutuhan saya dan saudara, tetapi dia rindu sekali kita untuk ada hubungan baik dengan dia, untuk berdoa kepadanya, merasa membutuhkan Tuhan, merasa kita itu bukan siapa-siapa, dan kita menyampaikan itu dengan isi hati kita yang terdalam, dengan penuh kerendahan hati, bahwa kita mengakui kalau kita berdoa itu kita mengakui Tuhan. Amin. Kemudian apa? Kita peka kepada suara Tuhan. Kita peka kepada suara Tuhan. Kalau Tuhan belum jawab, jangan dulu bilang Tuhan yang nak dengar kita berdoa. Tuhan jahat sekali. Tuhan yang nak dengar. Tuhan bilang minta, dia nak kasih-kasih. Bukankah doa itu bukan merupakan, kalau kita berdoa Bapak Ibu, jangan berdoa seperti kita berdoa untuk meminta kita dijawab Tuhan. Tetapi saya mau katakan di sini, mari kita berdoa supaya kita mendengar Tuhan. Amin. Amin. Kalau Tuhan menjawab, kalau kita tidak dengar, ya tidak ada mujizat, tidak ada jawaban doa. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong jawab doa saya. Mari kita pongoh. Kita tidak peka terhadap suara Tuhan. Itu tidak akan terjadi apa-apa. Seperti Maria, dia sudah ditegur Tuhan. Dia sudah ditegur Tuhan Yesus. Dan dia peka, Tuhan saya salah, saya bertobat. Amin. Bersyukur Bapak yang bersaksi tadi bertobat. Karena tidak tahu ya Bapak Ibu, saya lihat sekarang hari ini ada, sebentar tidak ada. Lenyap seperti uap, seperti bunga rumput. Manusia itu tidak ada artinya. Benar? Bersyukur, katanya tadi tidak kebetulan, karena Tuhan masih mengasihi saya dan saudara. Amin. Masih selalu ada kesempatan bagi saya dan saudara untuk bertobat. Haleluya, puji Tuhan. Selain itu kita diajarkan untuk tidak menyerah. Kita tidak menyerah. Maria tidak menyerah, walaupun saat itu dia tersinggung. Dia tidak menyerah. Dia bertobat, mengganti doanya dengan sebuah tindakan yang baik. Tetapi apa? Dia tidak menyerah. Dengan begitu saja dia melakukan sesuatu. Dia melakukan sesuatu. Bukankah saya dan saudari diajarkan Tuhan, iman itu tidak cukup tanpa perbuatan? Amin. Mari kita melakukan bagian kita, dan bagian Tuhan nanti Tuhan akan kerjakan. Amin. Puji Tuhan. Dan kalau di sini juga saya catat bahwa Maria itu tidak tersinggung. Saya katakan tadi, mungkin Bapak yang bersaksi pernah tersinggung. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya juga pernah tersinggung. Dan tetapi mari kita selalu untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, apa mau Tuhan dalam kehidupan saya? Tuhan, saya seperti ini, saya tersakiti. Saya ada sakit hati, ada kepahitan. Tuhan, mari Tuhan jamah saya dan pulihkan saya. Amin. Jangan mudah tersinggung. Betul, itu perasaan pasti tersinggung, tapi jangan tinggal dalam ketersinggungan itu terus. Mari kita bertindak. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Maria waktu mendengar itu, tentu bukan dia sendiri. Kalau Tuhan sampaikan itu di dapur, ada pelayan. Kalau Tuhan sampaikan di tengah pesta, ada orang-orang pesta. Ada yang dengar, pasti dia malu, tetapi dia tidak tersinggung. Amin. Orang kadang-kala seperti begitu kan. Mungkin gembala ada bicara tak kerasa dikit, orang tersinggung. Ih Tuhan, kalau cuma kita ada dengar Tuhan, ini ada orang lain, ya bukan? Tetapi mari kita belajar kepada Maria. Haleluya, puji Tuhan. Satu hal lagi, Maria itu bergaul intim dengan Allah. Karena Maria satu-satunya yang pada saat itu, pada waktu itu paling dekat dengan Tuhan. Karena dia adalah ibu dari Yesus. Dari kecil dia sudah tahu. Dia bergaul intim. Bergaul intim dalam Mazmur 1 ayat 2. Kita tidak akan baca, mungkin kalau Bapak Ibu sudah bisa catat. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Maria dekat dengan Yesus, dia hidup dengan Yesus siang dan malam sebelum Yesus dewasa. Waktu yang cukup panjang. Demikian juga saya dan saudara.
Mari kita merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Kita selalu ada keintiman dengan Tuhan. Amin. Berapa kali kita berdoa? Berapa kali kita mengambil waktu dan kesempatan tutup pintu kita berdoa kepada Tuhan? Bukan cuma doa makan, bukan doa hafalan Bapa kami. Doa yang bagaimana kita menikmati hadirat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Dan kalau kita intim dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan siang dan malam, janji firman Tuhan, dia katakan pada Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Amin. Amin. Ada janji Tuhan bagi saya dan saudara. Haleluya. Makanya itu yang menjadi keyakinan yang teguh seorang Maria. Saya pegang janji Tuhan. Saya tahu Yesus itu siapa. Yesus itu tidak pernah mengecewakan. Yesus itu tidak pernah mempermalukan. Dan saya mau bertindak dengan iman itu. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi saya rindu sekali kita membaca Ibrani. Sudah jam berapa? Sedikit waktu lagi. Kita lihat Ibrani 11. Ibrani 11 ayat yang pertama. Maaf saya tidak terlalu hafal dengan ayat-ayat Alkitab Bapak Ibu. Mari kita lihat pada bahasa Indonesia masa kini. Di situ dikatakan beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan, berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Amin. Jadi Maria yakin hal yang dia harapkan apa? Ada anggur di situ. Caranya ya cara Tuhan. Ya. Anggur harus ada di situ. Dia imani itu yang kurang dan harus ada. Dan apakah dia sudah lihat? Belum. Tetapi dia berharap dan dia mempunyai kepastian. Saya yakin pasti akan ada. Amin. Kemudian Yakobus 2 ayat 14 dikatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Dan Maria bertindak. Puji Tuhan. Satu hal yang penting pada ayat 5. Kita kembali tadi pada pembacaan pokok Yohanes. Ayat yang kelima. Yohanes 2 Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, lakukan saja apa yang dikatakannya kepadamu. Amin. Jadi dia bertindak. Dia kemudian bertindak dengan menghargai orang lain. Dia melibatkan orang lain. Sehingga segala sesuatu bisa terjadi. Bapak Ibu, kita tidak bisa bekerja sendiri. Kalau ada Tuhan, ada kita. Harus ada juga teman-teman yang lain kita libatkan. Jangan pakai sendiri. Berkat itu juga jangan pakai sendiri. Ada hak-hak mereka yang Tuhan titipkan bagi saya dan saudara. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mengapa di perkawinan di Kana, bukan di perkawinan yang lain, mujizat pertama terjadi? Karena apa? Karena Maria ada di situ. Karena Yesus diundang di situ. Amin. Ada Maria dan ada Yesus. Ada Maria, ada jemaat Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Ada jemaat Tuhan yang tahu imannya kepada siapa. Tahu pengharapannya yang pasti itu kepada siapa. Ada Maria di situ yang melibatkan Tuhan, menempatkan Tuhan pada posisi yang benar dan menempatkan sesamanya. Dia menghargai sesamanya. Dan ada Tuhan Yesus yang diundang. Kalau Tuhan Yesus saja yang diundang, tidak mungkin dia mengadakan mujizatnya sendiri. Tuhan Yesus bukan orang yang Papuisten Bapak Ibu. Ya, makanya diajarkan untuk kita minta, bukan serta-merta kejadian itu atau mujizat itu terjadi. Harus ada melibatkan. Bukankah ayat firman Tuhan katakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ada kata turut di situ. Turut bekerja. Jadi bukan dia semata-mata yang bekerja sendiri. Amin. Dia mau Anda dan saya terlibat dalam pekerjaannya Tuhan. Dan mengapa dalam pesta? Tadi mengapa di Kana bukan di tempat yang lain? Karena Maria diundang di situ karena Maria adalah keluarga yang berpesta, keluarga yang menikah, dan ada Tuhan Yesus di situ. Dan kita
Pertanyaan yang lain, mengapa di dalam pesta? Karena apa Bapak Ibu? Sebab Tuhan ingin mengingatkan saya dan saudara, bukankah dalam kebahagiaan, bukankah dalam hal kita diberkati Tuhan, kita ada berkat-berkat Tuhan, di situ kita jatuh? Amin. Bukankah dalam hal-hal yang baik kita lupa Tuhan seringkali? Betul? Betul, saya juga alami. Di tengah zona nyaman, kadang-kala sudah berpikir, itu saya yang kerja, itu karena kita punya profesi, kuat. Itu karena kita punya kemampuan, kita punya sekolah di situ, kita lupa Tuhan. Amin. Kenapa Tuhan ingatkan di tengah pesta, Anda dan saya harus butuh Tuhan. Jangan lupakan Tuhan, karena kadang-kala di tengah sukacita, di situ kita jatuh dan melupakan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengingatkan saya dan mengingatkan saudara, kalau engkau sedang diberkati, engkau sedang dalam keadaan yang baik, jangan lupakan Tuhan yang sudah memberkatimu, yang sudah membuat engkau bersukacita. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan mengapa dalam keluarga Yesus? Mengapa dalam keluarga Yesus? Karena Yesus ingin keluarga kita beres dulu, baru kita bereskan orang lain. Kalau kita belum beres, secara pribadi saya belum beres, saya nggak akan bisa membereskan orang lain. Karena saya adalah teladan bagi mereka di dalam keluarga saya. Kalau keluarga saya sudah beres, baru kita boleh jadi teladan dan berkat bagi orang lain. Kalau kita mau jadi teladan, kita mau menjadi berkat bagi orang lain, tapi orang lain lihat, dia bukan jadi berkat tapi jadi batu sandungan. Amin. Bereskan dulu kehidupan saya dan saudara. Bereskan dulu kehidupan rumah tangga dan keluarga kita, supaya kita jadi berkat keluar sana. Amin. Di dalam dulu yang kita bereskan. Amin. Mujizat ini dulu dikerjakan. Mujizat ini, mujizat air menjadi anggur. Di dalam pesta, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam jemaat dulu. Baru kita jadi berkat di luar sana. Amin. Haleluya. Dan mengapa dalam acara perkawinan? Tadi mengapa dalam keluarga Yesus? Mengapa dalam pesta? Dan bukan pesta. Kenapa sekarang di perkawinan? Bukan di acara ulang tahun yang keluarga Yesus ulang tahun. Kenapa di dalam acara perkawinan? Karena apa? Dosa diawali oleh perkawinan Adam dan Hawa. Dan di situ butuh salib Yesus. Amin. Dosa diawali dari sebuah perkawinan. Tuhan tidak membuat suatu kesalahan di situ, tetapi bukankah itu kesalahan dari Adam dan Hawa? Jadi di situ, di awal itu, pernikahan yang pertama, kita butuh salib, kita butuh pertobatan. Dan perkawinan di Kana terjadi mujizat karena di situ ada tanda salib. Amin. Di situ ada tanda salib, saya sudah jelaskan di awal tadi. Adam dan Hawa membutuhkan salib, dan Tuhan kerjakan tandanya yang tadinya dia bilang saatku belum tiba, karena dia kerjakan di sini adalah keselamatan, di mana dia terpaku di salib. Dan Maria boleh melakukan itu. Maria boleh menghadirkan tanda salib sehingga Tuhan tergerak melakukan mujizatnya di perkawinan di Kana karena ada salib. Maria memakukan kedagingannya. Amin. Maria memakukan keinginan pribadinya. Maria berkorban agar saudaranya tidak mendapat malu. Maria ingin orang lain terlibat dalam memuji Yesus. Maria ingin orang lain juga selamat. Maria melibatkan pelayan untuk terlibat, berperan dalam suatu mujizat yang luar biasa. Mujizat pertama Bapak Ibu, mujizat pertama. Saya lihat bahwa mujizat-mujizat yang lain malah tidak ada peran yang lain. Kalau mujizat kesembuhan, dia datang sendiri. Memang ada beberapa yang dipandu, tetapi umumnya berseru sendiri kepada Tuhan. Tetapi di sini diajarkan bahwa ada kerjasama. Amin. Sehingga ini merupakan suatu permulaan dari segala mujizat yang Tuhan kerjakan di muka bumi ini. Dan nantinya ada pernikahan anak domba Allah. Saya dan saudara diundang di situ. Haleluya. Di Kana Tuhan Yesus diundang. Tetapi apabila nanti ada pernikahan anak domba, bukankah saya dan saudara diundang?
Kita dimuliakan. Di mana Tuhan Yesus dimuliakan pada ayat yang ke-11. Kita baca di sana, Tuhan Yesus dimuliakan. Tetapi kalau pernikahan anak domba Allah, kita diundang, kita yang dimuliakan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Karya salib buat kita. Kita diundang Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Adakah salib dalam pernikahan saya dan saudara? Adakah salib itu? Salib bicara apa? Salib bicara pengorbanan. Salib bicara apa? Pertobatan. Salib bicara apa? Kasih. Amin. Kita baru seminggu yang lalu mengikuti perjamuan. Tentu kita banyak mengerti tentang hal itu. Apa yang ada di balik makna salib? Dalam pernikahan kita masih adakah itu? Masih adakah anggur? Masih adakah anggur karena pesta berselang 3 hari kemudian kehabisan anggur, kekurangan anggur. Sudah berapa tahun saya dan saudara, keluarga kita sudah berapa tahun, rumah tangga kita sudah berapa tahun, tahun keberapa hampir kekurangan anggur. Mari kita menghadirkan Tuhan Yesus. Mari kita selalu hadirkan Tuhan Yesus. Karena anggur bicara apa? Anggur bicara sukacita, damai sejahtera. Haleluya, puji Tuhan. Adakah selalu rumah tangga kita mengundang Yesus untuk hadir? Dia akan menyelesaikan setiap persoalan saya dan saudara. Di salib ada darah Yesus, ada kesembuhan, ada keselamatan. Dan darah itu identik dengan anggur. Bukan kebetulan masalah pertama itu kehabisan anggur, karena di situ juga dicatat ada pujian dari pemimpin pesta. Kamu menyediakan anggur sampai hari ini. Baik, kita baca. Pujian itu terjadi, Bapak Ibu. Lalu ia berkata kepadanya, biasanya orang menghidangkan anggur yang paling baik lebih dahulu, dan kalau para tamu sudah puas minum barulah anggur yang biasa. Tetapi saudara menyimpan anggur yang paling baik sampai sekarang. Kalau kehadiran Tuhan Yesus ada di dalam rumah tangga dan keluarga saya dan saudara, percayalah, Ebenezer. Amin. Hari ini baik, hari ini masih manis, besok juga akan manis, selanjutnya akan manis karena anggur surga Tuhan selalu berikan dan Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Dan itu yang selalu baru dan yang terbaik dari Tuhan. Puji Tuhan. Dalam rumah tangga saya dan saudara harus ada salib. Salib itu juga bicara tentang pergumulan, masalah, sakit penyakit, sakit jasmani. Ada mungkin kesalahan atau bahkan dosa kita. Tetapi mari kita mau belajar selalu dengan melihat salib itu. Kita percaya ada jaminan kesembuhan, ada jaminan pengampunan, ada jaminan keselamatan bagi saya dan saudara. Mungkin kita berpikir, oh ya, ini kita kok kenapa Kang sakit-sakit begini? Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, waktu saya Tuhan izinkan untuk saya mengalami suatu sakit penyakit yang bahkan dokter pun angkat tangan, tidak ada diagnosa yang pasti atas penyakit saya. Padahal saya punya suami dokter, saya punya adik kandung dokter, dan Tuhan izinkan hal itu terjadi. Kenapa? Tuhan ingin membentuk saya. Ya, kalau dibentuk itu dihancurkan, kalau dibentuk itu dibenturin, dibentuk itu dibentur dulu. Begitu yang saya alami Bapak Ibu. Dan kadangkala di saat itu saya berkata sama suami, saya juga sering merenungkan, Tuhan, kalau seandainya saya sembuh, apakah saya akan tetap setia? Kadangkala seperti itu. Mungkin Rasul Paulus pernah katakan bahwa dalam kelemahan bahkan kuasa Tuhan itu lebih sempurna. Karena kalau kita merasa kita lemah, kita merasa kita rendah, kita tidak mampu, itu kadang-kala kita melakukan suatu hal yang kita 100% kita berserah kepada Tuhan. Amin. Itu yang kadang saya bilang sama suami, ya jangan-jangan ya Tuhan masih kasih lama. Mungkin karena kita belum cukup mampu untuk setia, untuk tetap mencari Tuhan, untuk banyak waktu dengan Tuhan. Kalau nanti kita sudah sembuh, seperti itu mungkin yang akan kita alami Bapak Ibu ya.
Tuhan kadang-kala izinkan hal-hal yang tidak baik bagi saya dan saudara, tetapi itu tujuannya untuk kebaikan saya dan saudara. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian anggur ini bicara tentang Roh Kudus, sesuatu yang dinikmati. Saya sudah dapat share dari suami, sudah jam. Jadi sesuatu yang harus tetap dinikmati, anggur yang manis yang kita harus nikmati. Roh Kudus harus selalu kita nikmati dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk itu mari dari pembacaan firman Tuhan ini kita belajar, untuk itu kita pikul salib sendiri, untuk pikul pergumulan kita, untuk pikul salib orang lain, untuk pikul juga keselamatan orang lain. Dalam arti apa? Kita terbeban bagi mereka. Amin. Haleluya. Kita pikul setiap kedagingan kita. Kita pikul setiap sifat-sifat orang lain yang mungkin mengecewakan kita, seperti kesaksian tadi. Orang lain bikin kecewa. Kita pikul salib itu. Dan kita nikmati. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saatku sudah tiba, dan mujizat pertama adalah kesimpulan yang saya lihat. Mujizat pertama, air menjadi anggur, adalah keselamatan harga diri. Keselamatan harga diri. Tetapi yang Tuhan kerjakan bukan sampai di situ. Keselamatan jiwa. Itu adalah mujizat terbesar. Amin. Haleluya. Kalau ada salib, ada darah, dan ada anggur, itu bicara tentang Roh Kudus. Maria menyangkal diri dan pikul salib. Maria berkorban, tetapi orang lain atau pengantin yang dipuji. Jadi Bapak Ibu, belajar. Kalau kita sudah melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain, tetapi kita tidak mendapat pujian, ingat, Maria juga seperti hal itu. Amin. Jadi kalau bikin sesuatu yang baik, jangan untuk mendapat pujian, walaupun kita di belakang layar. Amin. Kita di belakang layar, dia yang di situ yang dipuji, padahal kita yang kerja di belakang. Bukankah ada kesaksian dari hamba Tuhan yang terbesar, waktu di mahkota diberikan, Tuhan kasih mahkota kecil, sementara tuh ibu janda yang duduk selalu di belakang, dia dapat mahkota besar. Dia tanya kepada Tuhan, apa? Tuhan, siapa kita yang selalu di mimbar, kita yang selalu mengadakan mujizat, kenapa kita dapat kecil sementara ibu itu besar? Karena apa? Ibu itu yang bekerja dalam doanya, sehingga engkau menjadi gembala yang besar. Engkau diurapi, engkau dipakai karena doa ibu itu. Amin. Jadi bukan berarti kalau saya berkhotbah di sini saya dapat mahkota besar. Tidak menjamin. Tidak menjamin. Saya dan saudara sudah diselamatkan, tetapi mahkota kita tidak akan sama. Mahkota kita akan berbeda. Untuk itu, mari kita mencari mahkota yang terbaik. Kita sudah selamat, kita kerjakan keselamatan, kita jadi berkat. Haleluya, puji Tuhan. Mengapa mujizat pertama air menjadi anggur? Bukan kesembuhan jasmani, karena kesembuhan jiwa akan mengerjakan kesembuhan yang lain. Kalau kita punya jiwa sudah sembuh, kita sudah yakin, kita sudah tahu, kita sudah ada keyakinan yang teguh, segala sesuatu akan terjadi dan Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Yang terakhir, Maria memfokuskan Yesus. Maria memfokuskan Yesus dan Yesus memfokuskan Maria. Di salib itu ada Yesus. Tetapi kalau kita memikul salib, kita ada di tengah salib itu. Amin. Kita ada di tengah terhadap Allah dan terhadap manusia. Kita ada di tengah. Dan kalau kita memikul salib, kita akan menjadi pusat perhatian Tuhan. Amin. Tuhan akan fokuskan, Tuhan akan menjadikan kita sebagai fokus kalau kita mau memikul salib. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Hidup adalah tentang membiarkan Tuhan menggunakan kita untuk maksudnya. Hidup adalah tentang membiarkan Tuhan menggunakan kita untuk tujuannya, bukan menggunakan Tuhan untuk tujuan kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya rindu sekali kita akan melakukan satu kor pujian penyembahan, hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Saya akan akhiri firman Tuhan. Saya
Saya rindu kita sama-sama melakukan kalau ini. Saya undang musik dan singers. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya.